بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, masih memberikan pada kita kesehatan dan kesempatan pelajaran kita dari kajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab yang ke-7 yang menjelaskan tentang al-munawalah dan diperbolehkannya para ulama menulis ilmu lalu kemudian disebarkan dan dikirimkan ke berbagai negara. Dan kita masuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-64. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail bin Abdullah, telah memberitakan kepada kami Ismail bin Abdullah. Beliau adalah Ismail bin Abdullah bin Uwais dari Madinah, dan beliau adalah keponakan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Adapun Ismail bin Abdullah bin Uwais, atau lebih dikenal dengan Ismail bin Abi Uwais, terdapat kelemahan dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, apabila beliau meriwayatkan dari Ismail bin Abi Uwais, maka beliau telah melakukan intiqa, penyaringan terhadap hadis-hadis beliau. Oleh karena itu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari riwayat Ismail bin Abi Uwais bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun di luar Sahihul Bukhari, riwayatnya Ismail bin Abi Uwais dilemahkan. Qala haddathani Ibrahim bin Sa'ad, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Beliau juga berasal dari Madinah.
dari keturunannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Abu Ishaq, dan beliau seorang perawi yang terpercaya. An Salihin, dari Salih bin Kaisan, beliau juga berasal dari Madinah. An Ibn Shihabin, dari Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, Abu Bakar bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang yang dikenal di zamannya sebagai imam di antara a'immatu ahli sunnati wal jamaah. Dan di antara ucapan beliau, di mana beliau menukilkan dari para ulama salaf, bahwa mereka mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keselamatan. Dan beliau seorang tabi'i, hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, beliau juga berasal dari Madinah. Anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepada beliau. Dari sanad ini ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai catatan yang penting, bahwa seluruh perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini seluruhnya mereka berasal dari Madinah. Mulai dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sampai seterusnya. Ibrahim bin Sa'ad, Salih bin Kaisan, Ibn Shihab, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, beliau juga seorang berasal dari Madinah. Dan beliau termasuk di antara al-fuqaha us-sab'ah, ahli fikihnya Madinah, di antara 7 ahli fikih yang masyhur di zaman tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Dan di dalam riwayat ini juga ada penyebutan riwayatnya seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i yang lain. Ibn Shihab Az-Zuhri seorang tabi'i. Yang dimaksud tabi'i adalah yang pernah bertemu seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dalam keadaan muslim dan mati di atas keislamannya. Maka Ibn Shihab tabi'i, dia meriwayatkan dari Ubaidullah yang juga seorang tabi'i. Lalu Ubaidullah meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faqih min fuqaha'is sahabah wa min mufassirihim, termasuk di antara ahli fikihnya dari kalangan para sahabat dan ahli tafsir. Barakah dari dakwah atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama ini dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengabarkan kepada beliau, kepada Ubaidullah bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus seseorang untuk membawa suratnya, membawa surat yang ditulis
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau adalah Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abdullah bin Hudzafah ini yang membawa surat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa amarahu ay yadfa'ahu ila 'azim al-bahrain. Dan orang tersebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada Abdullah bin Hudzafah, memerintahkannya untuk menyerahkan kepada pembesarnya negeri Al-Bahrain. Azimul Bahrain, pembesar negeri Bahrain. Dan kedudukan Azimul Bahrain ini, pembesarnya negeri Bahrain, itu berkedudukan sebagai, kalau di negeri kita seperti gubernur yang mewakili untuk menguasai satu wilayah. Dan di sana banyak ulama, para azim, para pembesar-pembesar. Dan Azimul Bahrain ini adalah salah seorang pembesar yang dibawa kekuasaan Raja Persia pada waktu itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pembesar Bahrain ini bernama Al-Munzir bin Sawa. Al-Munzir bin Sawa. Fadafa'ahu Azimul Bahrain ila Kisra. Lalu kemudian pembesar Bahrain ini pun menyerahkan surat tersebut kepada Kisra. Dan yang dimaksud dengan Kisra adalah merupakan gelar untuk Raja Persia. Semua yang mereka sempat menduduki sebagai raja di Persia itu disebut sebagai Kisra. Itu laqab, gelar. Sebagaimana pada bangsa Romawi, mereka juga ada gelarnya, gelar Kaisar. Mungkin orang-orang Indonesia biasa mengatakan Kaisar. Kaisar itu gelar untuk bangsa Romawi, raja mereka. Seperti pula gelar yang dimiliki oleh Raja Habasyah. Setiap dari Raja Habasyah itu digelari An-Najasyi. Sebagaimana setiap yang menguasai tahta kerajaan Qibtiyah yang ada di Mesir itu mendapatkan gelar Firaun. Nah, itu gelar untuk seluruh raja. Dan begitu pula negara-negara yang lain, masing-masing mereka ada gelar yang mereka sematkan kepada raja-raja mereka. Maka di sini Azimul Bahrain karena dia berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Persia itu Irak dan sekitarnya. Maka pembesar Bahrain ini menyerahkan surat itu kepada Raja Kisra yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Tatkala Raja Kisra ini membaca surat Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia pun menyobek-nyobek surat itu. Surat yang di dalamnya berisi dakwah, ajakan kepada Islam dan meninggalkan kekufuran, meninggalkan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Surat ini disobek-sobek oleh Kisra. Fahasibtu anna ibn al-Musayyab qala. Lalu berkata Az-Zuhri dari riwayat yang lain bahwa Sa'id ibn al-Musayyab menjelaskan tentang riwayat ini. Fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ayyumazzaqu kulla mumazzaqin. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan atas mereka, semoga mereka disobek-sobek pula oleh Allah dan dihancurkan kerajaan mereka dengan sebenar-benarnya kehancuran. Hadis ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di tempat ini. Dan hadis ini juga disebutkan pada beberapa tempat juga dalam Sahihul Bukhari. Ada di 3 tempat yang lainnya. Jadi ada 4 tempat penyebutan hadis ini. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya tentang diperbolehkannya mengirimkan surat dengan menyampaikan ilmu di dalam isi surat tersebut untuk disebarkan. Untuk disebarkan kepada siapa yang hendak kita dakwahi atau yang kita ajak mereka agar kemudian mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti ini menjadi sunnah para ulama, dan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menulis surat ke raja-raja. Tentu ada salah seorang sahabat sebagai tukang tulisnya Nabi alaihi salatu wasallam, sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau tidak bisa menulis, namun beliau perintahkan kepada salah seorang sahabat, lalu kemudian dikirim. Dan ini hal yang diperbolehkan, hal yang disyariatkan. Demikian pula para ulama terdahulu, biasa mereka mengirimkan surat kepada seorang untuk disampaikan kepada mereka nasihat. Dan termasuk dalam hal ini adalah kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, asal penulisan kitab tersebut adalah permintaan dari salah seorang dari kalangan para ulama, Ali bin Abdullah Al-Madini, mengirim surat kepada Imam Syafi'i dan meminta agar kemudian menulis beberapa kaidah-kaidah yang penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika surat itu diterima oleh Imam Syafi'i dan di dekatnya ada Abdurrahman bin Mahdi, kata Abdurrahman bin Mahdi, penuhi saja permintaannya. Didorong untuk menjawab permintaan Ali bin Abdullah Al-Madini tersebut. Maka Al-Imam Syafi'i pun menulis beberapa poin-poin penting yang merupakan usuluddin, pokok-pokok di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu kemudian dikirimkan kepada Ibnul Madini dan juga dimanfaatkan oleh yang lainnya. Akan tetapi sayang sekali Ar-Risalah yang dikirimkan kepada Ibnul Madini tersebut sekarang ini kita tidak tahu di mana wujudnya. Adapun kitab Ar-Risalah yang dicetak sekarang ini, yang ditahqiq oleh Ahmad bin Muhammad bin Syakir, salah seorang ahlul hadis yang telah meninggal rahimahullah, yang berasal dari Mesir. Adapun kitabur risalah tersebut yang dicetak itu bukan kitabur risalah yang pernah dikirimkan kepada Ali bin Abdullah Al-Madini. Namun itu adalah merupakan catatan-catatan murid dari Al-Imam Syafi'i. Di saat Al-Imam Syafi'i menyampaikan perkara-perkara agama ini, lalu dicatat oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu ta'ala. Maka yang demikian diperbolehkan. Dan juga di dalam hadis ini
menjelaskan kepada kita semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau menggunakan cara apa saja yang diperbolehkan dalam menyebarkan dakwah, dakwatul Islam, agar kemudian Islam ini menyebar ke seluruh pelosok dunia, bahkan sampai kepada raja-raja. Dan benar-benar surat Nabi SAW sampai kepada mereka. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada pula yang kufur dan mengingkari. Dan di antara raja-raja yang beriman, yang mendapatkan pengaruh dari dakwah Nabi SAW adalah Raja Habasyah, An-Najashi. Beliau termasuk orang yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Dengan hijrahnya para sahabat ke Habasyah pada waktu itu memberikan pengaruh kepada sang raja. Beliau menjadi seorang muslim, namun beliau tidak mampu menampakkan keislamannya di hadapan rakyatnya, sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak diupacarakan berdasarkan syariat Islam, tidak dimakamkan berdasarkan syariat Islam, dan tidak ada yang menyolati jenazahnya karena dia menyembunyikan keimanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan kematian An-Najashi, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke lapangan bersama dengan para sahabat, dan mereka melaksanakan salatul ghaib. Salatul ghaib disebabkan karena An-Najashi tidak disolati di negerinya. Di antara mereka ada yang ingkar seperti Kisra ini. Bahkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam disobek-sobek, menunjukkan bahwa dia tidak memberikan penghargaan sedikit pun dari ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang meyakini tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran dakwahnya. Akan tetapi disebabkan karena jabatan dan kedudukannya sebagai raja yang menyebabkan dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Fitnah kedudukan, fitnah jabatan, seperti Raja Herakl, Raja Romawi, yang dia telah yakin bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin tentang itu. Bukti-bukti sudah ada sama dia. Ya, dia mengirim seseorang untuk mengecek apakah yang mengaku sebagai nabi itu berkhitan, apakah para pengikutnya berkhitan. Maka utusan tersebut datang kepadanya dan mengabarkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berkhitan. Maka Raja Herakl sempat mengatakan, "Hada malikul khitani qad wahar." Ini raja khitan sudah muncul. Maksudnya nabi terakhir. Dan bahkan dia sempat mengatakan kepada Abu Sufyan, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Abu Sufyan tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, "La in kana ma taquluhu haqqan, fasayamliku ma tahta qadamayya hatain." Kalaulah benar apa yang kamu ucapkan itu, maka niscaya dia akan menguasai tahtaku yang aku duduki sekarang ini. Dan benar, kerajaan Romawi ditundukkan oleh kaum muslimin pada zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini menunjukkan kesungguhan Nabi SAW untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa al-Islam ini agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja dari kalangan umat ini harus
menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Dan al-Islam merupakan agama yang wajib untuk diyakini oleh setiap manusia. Yang tidak meyakininya, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Dan keluar dari hidayah, keluar dari petunjuk. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min bima ji'tu bih, illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi ataukah Nasrani, yang telah mendengarkan tentang apa yang aku bawa, lalu dia tidak beriman, melainkan dia mendapatkan ancaman dilemparkan ke dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, karena agama ini wajib untuk diyakini oleh seluruh umat manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi juga kepada bangsa Ajam, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim bukan hanya untuk kalangan Arab, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Arabnya, demikian pula Ajamnya. Yang beriman maka dia mendapatkan keselamatan, sedangkan yang ingkar maka dia mendapatkan kesengsaraan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diperbolehkannya mendoakan kejelekan kepada sebagian kaum yang merendahkan Islam dan kaum muslimin. Bolehnya mendoakan kejelekan. Oleh karena itu, tatkala Kisra ini menyobek-nyobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi wasallam mendoakan kejelekan atas mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan kerajaan mereka, menghancurkan kerajaan mereka. Dan doa Nabi alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa ala menghancurkan mereka, menghancurkan kerajaan mereka pada masa-masa Al-Khulafa'ur Rasyidun. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka diperbolehkan mendoakan kejelekan, dan itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang yang merendahkan Islam, merendahkan kaum muslimin, ya. Dan bahkan beliau pernah mendoakan kejelekan terhadap seorang yang berfatwa tanpa ilmu. Ketika ada sekelompok para sahabat dalam satu perjalanan, lalu kemudian salah seorang di antara mereka ada yang terluka. Terluka di bagian kepalanya. Maka pada saat itu tiba waktu salat. Lalu kemudian dia meminta fatwa. Pada saat itu dia dalam keadaan junub. Apakah ada keringanan baginya untuk tayammum? Lalu kata mereka, tidak, kamu harus mandi. Nah, akhirnya dia mandi, meninggal. Orang sakit, suruh mandi, kepalanya luka. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau marah. Kata Rasulullah SAW, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Dan ini termasuk doa kejelekan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengutus 70 orang dari kalangan Ansar
ke kabilah Banu Sulaim, Ri'il, Zakwan, Lihyan untuk berdakwah, mengajarkan Islam kepada mereka. Ternyata setibanya di sana mereka ditipu dan bahkan mereka dibunuh. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut an-nazilah, melakukan kunut pada 5 waktu salat dan tidak terkhusus pada waktu salat subuh, mendoakan kejelekan atas mereka. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan. Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi, Abul Hasan Al-Kasai. Beliau tinggal di Baghdad, kemudian setelah itu pindah ke Makkah. Qala akhbarana Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Abdullah bin Al-Mubarak dari kalangan tabi'ut tabi'in, salah seorang di antara tokoh Ahlus Sunnah yang dikenal dengan keilmuannya, kelebihan ilmunya, akhlaknya, jihadnya. Sampai-sampai di antara para ulama ada yang pernah berkumpul untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka sebutkan dari segala sisi. Hanya satu kekurangan Abdullah bin Al-Mubarak, karena beliau bukan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah bertemu Rasulullah. Adapun dari kebaikan-kebaikannya, subhanallah, dermawan, mujahid, alim, ya, dan rahal, menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhlak, zuhud, wara' dimiliki oleh Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala. Qala akhbarana Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam, yang digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis, sebab dia termasuk di antara orang yang paling pertama yang membongkar kedok para perawi yang ada di Irak. An Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, beliau berasal dari Basrah. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik Abu Hamzah, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, kataban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kitaban atau arada an yaktub, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis satu surat, ataukah beliau hendak menulis. Sekali lagi kita katakan bahwa yang dimaksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis, yakni beliau memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk menulis, bukan beliau yang menulis secara langsung. Bukan beliau. Sebab beliau kita mengetahui seorang yang ummi. Kalau misalnya kita mengatakan bana al-amiru al-qasrah, pemimpin itu membangun sebuah istana. Maksudnya apa? Pemimpin itu turun tangan. Dia cari batu bata, lalu dia mencampurnya dengan semen, bangun sendiri. Seperti itu? Ya, tentunya tidak. Ya, berdasarkan perintahnya al-amir. Lalu kemudian rakyatnya pun membangun istana. Maka demikian pula dalam hadis ini. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban, Nabi menulis surat. Kata-kata kitab itu biasanya dimaksud adalah risalah, surat. Nah, ini beliau menulis, memerintahkan pada salah seorang dari sahabatnya untuk menulis
Sebab beliau tidak bisa. Membaca juga tidak bisa. Oleh karena itu pada saat perjanjian Al-Hudaybiyah, nah, di isi perjanjian itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun Rasulullah. Kata pihak musyrikin ini, ya kalau Muhammad itu Rasulullah kami sudah yakin. Ngapain kami melawan dia? Kenapa kami memerangi dia? Kami tidak setuju. Ada penulisan Rasulullah di situ. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak tega, tidak ingin menghapusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana tulisan itu mana? Yang ada kata Rasulullahnya. Nah, ditunjukkan, baru Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Beliau tidak tahu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Sesungguhnya mereka itu, kebiasaan raja-raja atau yang lainnya, para pemimpin, kebiasaan mereka tidak mau membaca surat kecuali kalau surat itu distempel. Ada tandanya. Nah, fattakhadha khataman min fiddah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau membuat cincin dari perak, naqsyuhu, yang tertulis Muhammadun Rasulullah. Yang tulisannya Muhammad Rasulullah itu sekalian dijadikan stempel. Ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi, seakan-akan aku melihat putihnya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Qatadah, aku bertanya kepada Qatadah, man qala naqsyuhu Muhammadun Rasulullah? Siapa yang mengatakan? Ya, jadi ada yang bertanya. Syu'bah bertanya kepada Qatadah, siapa yang berkata bahwa ukiran dari cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah? Qala, maka dia menjawab Anas bin Malik yang menerangkan. Ya, beliau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mengetahui apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, sama seperti yang sebelumnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat bersemangat untuk menyebarkan dakwah Islam dengan menulis surat ke raja-raja, pada para pemimpin, agar kemudian mereka menerima Islam dan menerima apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini menunjukkan diperbolehkan sarana-sarana dakwah, selama sarana dakwah tersebut bukan sarana dakwah yang menyimpang, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh berdakwah dengan cara mengisi ceramah misalnya, membuat majelis ilmu, berdakwah dengan tulisan, silahkan. Berdakwah dengan menulis karya-karya melalui buku, silahkan. Berdakwah melalui kaset-kaset, lalu disebarkan CD-CD, silahkan. Selama tidak menyelisihi syariah. Adapun sarana-sarana dakwah yang menyelisihi syariah, maka Islam berlepas diri darinya. Seperti anggapan sebahagian kaum muslimin, berdakwah lewat musik katanya. Sampai ada yang mengatakan, saya akan terus berdakwah melalui musik hingga akhir hayatku. Subhanallah. Ya. Seharusnya bertaubat. Musik itu haram dan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai sarana dalam berdakwah. Nah, bernyanyi itu haram, tidak boleh dijadikan sebagai sarana dalam berdakwah. Dengan membentuk tim-tim, kelompok-kelompok nasyid, lalu mengatasnamakan Islam, nasyid Islami. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membuat konser nasyid, mengajak orang-orang
sepatu itu lalu joget-joget di atas, lalu nyanyi-nyanyi misalnya? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat atau para imam Syafi'i misalnya, adakah? Bahkan beliau Al-Imam Syafi'i adalah orang yang sangat keras pengingkarannya terhadap orang-orang yang melakukan cara-cara seperti ini. Telah muncul pada zaman beliau di Irak. Kata beliau, laqad kharajtu min Baghdad wa qad ahdathat az-zanadiqatu syai'an yusammuna as-sama' yasudduna an-nasa 'anil Qur'an. Kata Imam Syafi'i, aku keluar dari kota Baghdad, di sana orang-orang zindiq, yang dia maksud orang-orang sufiyah, telah membuat amalan baru yang mereka namakan as-sama', ya, nasyid, yang justru hal tersebut memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kaum muslimin dijauhkan. Walhamdulillah, sarana-sarana dakwah yang syar'i masih sangat banyak, dan tidak diperbolehkan seorang mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ingin kebenaran, jalurnya juga harus dengan cara yang benar. Ingin kebaikan, hendaklah menempuh cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan mereka menerima sesuatu yang jelas-jelas ada tanda bahwa itu disahkan. Apakah dengan stempel atau yang semisalnya, tanda tangan misalnya. Nah, untuk menunjukkan keabsahan surat tersebut atau yang semisalnya. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara-cara yang seperti ini. Kalau surat itu tidak dianggap sah kecuali kalau ada tanda-tandanya, stempel atau yang semisalnya, maka ditempuh cara tersebut. Dan hal itu dibolehkan. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa diperbolehkan memakai cincin dari perak. Boleh memakai cincin dari perak. Dan tidak termasuk perkara yang diharamkan. Ya, adapun emas jelas tidak diperbolehkan. Telah datang hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima 'ala dhukurihim." Telah dihalalkan emas, demikian pula sutra untuk wanita dari kalangan umatku, dan diharamkan untuk para lelaki. Tidak diperbolehkan laki memakai cincin emas, memakai jam yang beremas, memakai kalung emas, memakai apa lagi? Gigi emas. Nah, ya, tidak diperbolehkan. Adapun dalam hal makanan dan minuman, tidak boleh menggunakan piring atau gelas atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, tapi dalam hal memakai cincin boleh dari perak, dan tidak diperbolehkan dari emas. Nah, dan di dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah alaihi wasallam memakainya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya menulis nama Allah misalnya pada cincin. Menulis nama Allah pada cincin boleh. Namun hendaklah diperhatikan bahwa nama Allah itu adalah termasuk di antara hal-hal yang dimuliakan. Sehingga kalau misalnya seorang menaruh atau membuat hal tersebut, ya dia harus waspada dalam hal menanggung resikonya ketika masuk ke kamar kecil misalnya. Nah, jangan sampai dia masuk dalam keadaan dia memakainya, lepas lalu simpan di kantong atau yang semisalnya, ya, baru dia masuk. Adapun dalam keadaan dia memakai, di sana terdapat tulisan Allah,
Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Dan termasuk di antara memuliakan syiar Allah adalah memelihara tulisan-tulisan lingkungan, penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dijaga. Ada riwayat yang datang bahwa Nabi alaihi wasallam idza dakhala al-khala' naza'a khatamahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar mandi, maka beliau melepaskan cincinnya. Hadis ini sahih. Namun dalam hal pengamalan ya secara umum tentunya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa sepantasnya apabila ada tulisan-tulisan yang di sana ada syiar Allah, syiar Islam, tulisan Allah atau al-asmaul husna yang lainnya, maka hendaklah kita hindari dengan cara disimpan dan tidak dalam keadaan dipakai pada saat memasuki tempat-tempat seperti kamar mandi dan sebagainya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh. Insyaallah taala kita